Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney. Misa malam ini menggunakan protokol COVID-19 dengan batasan usia dan kesehatan. Mohon umat tidak melepaskan masker atau menaik turunkan masker selama misa berlangsung. Mohon umat menonaktifkan alat komunikasi selama misa berlangsung. Setelah misa selesai, umat mohon tidak berkerumun di area gereja dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan mengenangkan perjamuan Tuhan. Dahulu Yesus mengundang para murid-Nya untuk hadir dalam perjamuan cinta kasih. Sekarang pun Yesus mengundang kita untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Bahasa Cintamu. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam. Selamat malam Romo. Kita sudah mengawali Tri Hari Suci dengan menyiapkan diri. Triduum selama 3 hari dan juga memasuki masa Prapaskah di mana kita diajak untuk bermati raga, berpantang dan berpuasa. Malam hari ini kita akan menyaksikan bagaimana teladan Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, tapi mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, membasuh kaki para muridnya. Kita pun masing-masing akan mengikutinya. Semoga yang di rumah juga saling membasuh kaki satu sama lain. Dan kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan keteladanan yang luar biasa. Oleh karena itu mari
cinta kasih Tuhan kita tanggapi dengan mengakui kekurangan kita. Bersama-sama memasuki Ekaristi perjamuan terakhir malam Kamis Putih ini, di mana Yesus akan memulai penderitaannya. Setelah misa akan ada teguran, kita mau menunggu, menantikan bersama dengan Yesus yang akan masuki kematiannya. Sadarakan kekurangan kita, mari bersama-sama kita mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi, di mana Engkau mengorbankan diri-Mu. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi, di mana Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melupakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena
berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mazmur tanggapan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain dan terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam. Kalau aku Tuhan dan gurumu, kata Yesus kepada para muridnya, membasuh kaki, hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Kalau kita mandi, biasanya bagian kaki itu jarang. Meskipun banyak juga yang menyikatnya, membersihkan sungguh-sungguh. Tapi jarang dilakukan oleh semua orang. Maka banyak kaki-kaki yang juga kotor ataupun di ujung-ujungnya ataupun di pinggiran-pinggiran jari-jarinya pasti banyak daki ataupun kotoran. Nah, tidak sering seperti tangan kita yang selalu dibersihkan, bahkan kuku-kuku menjadi sering rusak karena sering cuci tangan karena pandemi ini. Jarang orang menyuruh mencuci kaki. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, kalau hari ini kita melihat teladan Yesus kepada para muridnya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Maka ketika dia sampai kepada Simon Petrus, "Sekali-kali engkau tidak akan membasuh kakiku." Bayangkan, guru Tuhan melakukan itu kepada muridnya,
kepada orang-orang yang mengaguminya. Rasanya tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi dalam diri Yesus yang adalah Tuhan. Kalau saat ini engkau tidak mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Kalau begitu, basuhlah semua. Bukan saja kakiku saja. Seperti tadi yang saya katakan, kamu sudah mandi, tapi kakimu belum bersih. Juga kalian, kata Yesus, tidak semua dari kalian bersih. Karena Yesus tahu ada yang mengkhianatinya. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, kita pun demikian. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang semuanya itu bersih. Orang semuanya itu melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kalau Anda sebagai pimpinan, sebagai anak, tidak semua kita melihat kakak ataupun adik kita itu melakukan sesuai dengan kehendak orang tua kita. Kadang-kadang kita ngedumel, kadang-kadang kita, kok adik kita begitu ya? Tapi nanti pada saatnya, ketika ayah ataupun keluarga kita, ataupun mama kita, itu menderita ataupun sakit ataupun meninggal. Seringkali baru anak-anak melihat, oh iya, keteladanan orang tua kita itu seringkali terlambat kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, kalau saat ini Yesus yang tahu bahwa besok ia akan mati, ia akan menderita. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Kalau besok kita dipanggil Tuhan. Malam hari ini kita masih bisa berjalan. Masih bisa duduk di gereja ini. Masih bisa telepon. Masih bisa memberikan pesan. Ataupun surat wasiat. Seperti yang terjadi. Mereka tahu loh kapan mereka mati. Karena memang mau bunuh diri. Tapi Yesus tidak bunuh diri. Dia mau menyerahkan dirinya untuk kita yang dikasihnya. Jangan-jangan mereka pun berbuat seperti Yesus. Mereka bunuh diri. Dalam pandangan mereka nggak bunuh diri. Mereka sungguh-sungguh mau menyelamatkan orang-orang yang selama ini dirugikan, diperlakukan tidak adil. Maka dalam surat wasiatnya mengatakan ini itu, oke. Yesus juga memberikan surat wasiat kepada kita untuk mengikutinya. Untuk sungguh-sungguh melihat cara Yesus mengasihi murid-muridnya sampai terakhir, saat terakhir sebelum ia besok menderita. Kalau tadi pagi kami semua para imam memperbarui janji imamat bersama dengan Bapak Kardinal, ia berpesan sebuah kepedulian. Berkali-kali ia mengatakan kepedulian kita. Sehingga akhirnya kita semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Itu hal yang harus kita lakukan untuk peduli pada semua orang yang ada di sekitar kita. Juga pada diri kita, kepada Tuhan. Dan kepedulian itulah yang seringkali terlewati dari kita. Ada tabrakan di Jagorawi, orang yang ngambil foto, di-upload ataupun dia dikirim semuanya sampai aduh kasihan. Apa senangnya melihat orang menderita? Begitu mudahnya kita menyampaikan berita-berita yang enggak enak, matanya melotot, kakinya buntung, semuanya sudah handphone kita penuh dengan gambar-gambar, video-video yang sungguh-sungguh. Iblis itu senang dengan seperti itu. Melihat penderitaan orang lain dan akhirnya kita ketakutan. Kita hanya bisa mengatakan, oh iya kasihan ya, kita kirim aja. Bapak Ibu, kalau Anda sudah menerima, lihatlah, hapuslah. Berdoalah, ampunilah dia Tuhan. Ampunilah mereka. Sehingga akhirnya aku pun gak bisa membuat orang lain itu melihat sesuatu. Kalau kita melayani, kita mengasihi, kita saling peduli satu sama lain, gak ada lagi teroris itu, enggak. Tapi kalau kita berlaku tidak adil, pemerintah melakukan segala sesuatu, sering disalahkan ataupun menyalahkan rakyatnya. Saya pun demikian, ketika karyawan-karyawan tidak sejalan dengan apa yang saya inginkan. Dan tidak mudah itu saya lakukan. Tapi ketika saya memberikan juga, silakan.
Kalau Anda juga tidak berkenan, Anda tidak bisa punya waktu, oke, nggak apa-apa. Pada saatnya Anda pun ketika dimintai pertolongan, saya tidak bisa, oke. Pada saat Anda meminta pertolongan pada orang lain, jangan kecewa ketika mereka mengatakan saya nggak bisa. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita akan terima seperti yang kita lakukan. Seperti Yesus melakukan dengan luar biasa, semaksimal mungkin dia berikan. Sampai akhirnya dia mau mati. Dan semoga kita ikuti teladan Yesus Tuhan yang mau mementingkan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita mohon rahmat Tuhan agar hari-hari mendatang, besok kita merayakan wafatnya. Malam hari ini kita mau mengikuti, menemani dengan bertuguran. Ada yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ada di rumah, ya sudahlah, ikut saja, nonton saja. Sambil tiduran, silakan. Semua nggak ada yang bisa lagi melihatnya. Anda semualah yang mau menemani. Kalau biasanya saya berjalan kaki 2 tahun ini, saya nggak berjalan lagi kaki. Nggak berjalan kaki ke katedral. Oke. Memang itu sudah yang dikehendaki Tuhan. Semakin hari semakin saya tidak punya lagi kekuatan seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu harus disadari oleh saya khususnya. Oleh karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan, biarpun kita semakin tua, semakin punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tapi semangat kita mau mendidik anak-anak kita, mendidik orang-orang yang di sekitar kita untuk tetap setia kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan masuki upacara pembasuhan kaki. Semoga semua menyiapkan dengan baik. Anda pun bisa sungguh-sungguh yang ada di rumah saling membasuh kaki satu sama lain dan sudah disiapkan. Sehingga akhirnya keteladanan Yesus yang kita lihat sungguh akan kita ikuti satu sama lain. Jika
Mari saudari-saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat bagaimana Tuhan mau membasuh kaki para muridnya, dilambangkan dari para imam yang bertugas membasuh kaki para wakil-wakil umat, juga karyawan dan juga semua orang yang dicintainya. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang menderita. Semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk intensi kita hari ini, untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita, mereka yang sedang sakit, mereka yang telah dipanggil Tuhan, mereka yang mengalami penderitaan hingga saat ini, mereka yang selalu gelisah karena takut. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kasih
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Dan setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dia imam yang sejati dan abadi, dengan menetapkan bentuk kurban yang menjadi yang pertama yang telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban keselamatan, dan kami diperintahkan olehnya untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan Dia. Dengan menyambut tubuhnya yang telah dikurbankan bagi kami dikuatkan. Dengan minum darahnya yang telah ditumpahkan bagi kami dibersihkan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh askar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudahlah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan kami, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami persembahkan kepadamu pertama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan dan bimbingan di seluruh dunia bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri, bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci ini. Sang penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Perawan, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus, Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sextus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Sri Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini,
sebagai persembahan yang sempurna, yang benar dan berkenan kepadamu, agar bagi kami mirip tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami persembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham. Seperti Engkau berkenan menerima kurban suci yang tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon ya Bapa, biarlah semua yang mengenal cinta kasih-Mu yang dituangkan oleh kedatangan Putra-Mu, ingat terhibur yang susah hati dan putus asa, hingga bersatu kembali yang berlawanan dan bermusuhan, dan semua Kau ikat dalam cinta kasih yang diwayukan oleh Putra-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agita, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, dan menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Damai Kristus. Yang menghapus dosa dunia, Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri perayaan Ekaristi, perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Ini menyembah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, di mana berkat kita langsung menerima darinya melalui sakramen Maha Kudus yang akan kita temani dalam tuguran. Dan semoga kita semakin disucikan, dikuduskan, karena kita menyembah, mengagungkan Dia. Mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan, agar Yesus yang akan ditakhtakan dan akan menjadi berkat bagi kita semua, dengan menyembahnya, dengan memujinya, masing-masing dari kita akan menemaninya dalam tuguran yang akan kita laksanakan setelah Ekaristi malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuliakan dan mengagungkannya dengan perarakan sederhana menuju tempat untuk kita mengadakan tuguran. Mari kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Darah
Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, beberapa menit ke depan mari kita menemani Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah dan kita muliakan. Di hadapan kita hadir Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita beberapa menit ke depan untuk berlutut menyembah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang ada di rumah, mari kita pun mengikuti teguran singkat atau panjang atau bahkan seharian sampai Yesus wafat. Silakan, sehingga mati raga kita diterima olehnya. Kita mau menemaninya. Mungkin kita ngantuk, letih, kita juga tidak punya harapan. Mari kita menemani Dia, Sang Penyelamat dunia. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus penebus kita, malam ini sebagai keluarga kita berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadat teguran. Melalui ibadat teguran ini kita diantar kembali kepada pengalaman hidup para murid bersama Sang Guru di Taman Getsemani. Pengalaman yang mengawali penderitaannya. Pengalaman Getsemani adalah pengalaman penderitaan 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika ketiga murid yang dikasih ini ada bersama Sang Guru mereka di dalam taman itu. Mereka diminta untuk berjaga bersama dengan Dia, berjaga dalam kesunyian dan kesedihan. Bayang-bayang akan penderitaan dan kehilangan menghantui pikiran dan perasaan para murid itu. Kitab suci menceritakan bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak benar-benar berjaga, tapi malah tertidur. Sabda Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Pertanyaan ini disampaikan Yesus justru karena mereka tidak berjaga bersama Dia, melainkan tertidur. Tertidur adalah sebuah kecenderungan manusiawi. Tidur adalah sebuah kebutuhan. Karena tubuh manusia juga membutuhkan istirahat yang cukup dan kemudian melanjutkan aktivitas. Tapi tertidur juga bisa menjadi sebuah kelemahan ataupun kelalaian kita. Terkadang dalam kehidupan tanpa kita sadari, kita juga tertidur ketika Tuhan meminta untuk berjaga. Dari segi iman Kristiani, tertidur bisa diartikan meninggalkan Yesus berjaga sendirian. Kita cenderung tidak mau terlibat dalam perkara Yesus. Kita lalai dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam iman, harapan, dan kasih. Berjaga berarti mengarahkan pikiran dan hati kita, bahkan seluruh diri kita kepada Yesus Sang Guru. Dari sanalah kita dapat menimba rahmat dan kekuatan untuk melanjutkan karya kasih-Nya kepada segenap ciptaannya. Kita dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah itu dengan menjadi saudara bagi semua orang. Tahun ini Gereja Khusus Bandung Jakarta mengajak kita agar kita mengarahkan iman dan harapan kasih kita kepada sebuah keutamaan Kristiani. Keterlibatan yang membawa berkat. 2 kata terlibat dan berkat adalah menjadi tema utama dalam pergumulan aksi puasa pembangunan kita. Sebuah pertanyaan refleksi yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Apakah kita sungguh terlibat di dalam kehidupan bersama kita? Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan wilayah, ataupun paroki kita? Bagaimana keterlibatan kita? Yang kedua, apakah hidup kita sudah menjadi daya berkat bagi orang lain?
atau malah membebani, membuat orang lain menderita karena ulah dan perbuatan kita. Marilah di awal ibadat teguran ini, kita secara jujur menilai diri kita di hadapan Allah melalui pemeriksaan batin ini. Dalam hidup keluarga, hidup menggereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, relasi dengan sesama, relasi dengan ciptaan, dan juga binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Dalam refleksi internal ini, teman-teman, saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau mengajak kita melalui gerejanya untuk senantiasa berjaga-jaga terhadap berbagai hal yang kita refleksikan bersama. Ajakan Tuhan ini dapat menjadi bahan komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi pada saat hening yang merupakan inti dari ibadat teguran ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, di hadapan sakramenmu yang maha kudus ini, kami bersujud. Kami menghadap-Mu, Yesus, karena Engkaulah satu-satunya sumber hidup dan pengharapan kami. Kami ingin menemani-Mu, berjaga-jaga sambil mengucap syukur padamu atas mereka yang pernah hadir di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan dan paroki, mereka yang kami jumpai dan pernah berjasa dalam hidup kami, mereka yang kurang kami perhatikan, mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel, alam ciptaan-Mu, juga atas bangsa dan negara kami. Bersama dan melalui mereka, Engkau telah membentuk dan mengisi hidup kami. Maka dalam penyelenggaraan ilahi-Mu dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami mohon kepadamu, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dicerahkan oleh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami mampu berbicara dengan-Mu secara pribadi dan jujur. Dengan demikian kami boleh berharap Engkau merestui niat-niat baik kami untuk membangun kedamaian dan ketentraman hidup di lingkungan kami, dalam berbangsa dan bernegara, serta di dalam alam ciptaan tempat kami hidup, sehingga menjadi bekal keselamatan bagi kami, dan terutama demi keluhuran nama-Mu. Ya Yesus yang penuh kasih, semoga kami mampu menjadi pribadi yang semakin terlibat aktif di dalam karya-karya kasih-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak bagaimana kisah Yesus yang sudah kecewa juga kepada para muridnya. Akhirnya ketiga kalinya. Dan Yesus mengatakan saatnya sudah tiba. Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Teman-teman, saudari, saudaraku terkasih. Kita pun sering menyakitinya. Mari kita mau bersama dengan Yesus yang ditinggalkan juga oleh para muridnya yang tertidur. Apakah kita juga tertidur menemani Yesus yang akan menderita? Kita siapkan doa pujian dan syukur dari Santo Alfonsus de Liguori. Mari kita berdoa bersama. Tuhanku Yesus Kristus, kasih-Mu yang dahsyat kepada umat manusialah yang menahan-Mu siang malam di dalam sakramen ini. Penuh belas kasihan dan cinta, menanti, mengundang, dan menyambut semua yang datang mengunjungi-Mu. Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen ini. Dari kedalaman hatiku, aku memuja-Mu dan aku bersyukur kepada-Mu atas begitu banyak rahmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Teristimewa anugerah diri-Mu sendiri dalam sakramen ini. Anugerah Bunda-Mu yang tersuci sebagai perantaraku. Yesusku, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Sekarang aku berbulat hati dengan pertolongan rahmat-Mu untuk tidak pernah menghina Engkau lagi. Aku orang berdosa ini mempersembahkan kepadamu segenap keberadaanku, segenap kehendakku, kasihku, kerinduan, dan segala yang aku miliki. Aku merindukan hanya kasih-Mu dan rahmat-Mu yang memampukan aku melakukan kehendak-Mu yang kudus. Aku mohon pengantaran-Mu bagi jiwa-jiwa di api penyucian, teristimewa jiwa-jiwa yang paling berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda-Mu yang tersuci. Aku mempersembahkan kepadamu pula segenap pendosa yang malang. Dan yang terakhir, ya Juru Selamat terkasih, aku mempersatukan segenap kerinduanku dengan kerinduan hati-Mu yang Maha Rahim. Dan semoga melalui peristiwa agung ini, Engkau rela hati mengabulkan segala harapan dan kerinduan jiwa kami. Amin.
Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang denganmu secara pribadi. Perjumpaan denganmu merupakan perjumpaan yang sungguh mulia bagi kami. Sabdamu mencerahkan akal budi kami. Dayamu menguatkan semangat dan raga kami. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kebijaksanaan, restuilah dan berkatilah niat-niat kami dalam usaha kami untuk selalu terlibat dalam berbagai pergumulan hidup umat manusia. Semoga di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu kami dapat semakin berpartisipasi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan bagi alam ciptaan-Mu tempat kami hidup. Semoga dengan penuh kasih ilahi-Mu kami menyadari bahwa sesama kami dan alam ciptaan-Mu memiliki hak untuk hidup, berkembang, bermartabat dan bahagia. Dengan demikian kami pun dapat menjadi berkat yang membawa suasana kasih, kekuatan iman, juga ketabahan pengharapan bagi dunia dan bagi masyarakat, serta alam ciptaan yang menjadi bagian hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tuguran ini, saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman Komsos, Seliturgi, para petugas, dan juga semua yang terlibat dalam Ekaristi pada malam hari ini. Petugas-petugas dan juga semua yang hadir pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Yesus dalam sakramen Maha Kudus Tuhan kita. Saya terima kasih, sampai bertemu besok dan seterusnya. Sampaikan salam kepada anggota keluarga. Silakan meneruskan teguran ini dari lingkungan yang satu dan seterusnya, dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain dan juga seterusnya. Sampaikan salam bersama Yesus yang hadir, yang mau kita temani sebelum Ia menderita wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Tuhan memberkati kita, meneguhkan niat kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat dalam hidup berkeluarga, berbangsa, bernegara, serta dalam relasi dengan alam ciptaan tempat kita hidup dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, ibadat teguran kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita melaksanakan niat kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat di dalam terang Roh Kudus. Amin. Dalam ketenangan, dalam keheningan, mari kita tinggalkan ruangan ini. Silakan melanjutkan dalam keheningan dan doa-doa kita.